Ya, lalu seperti apa peluang Indonesia saat menghadapi Arab Saudi pada Selasa mendatang? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Ovan Lamara. Selamat sore, Bung Ovan, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Baik, Apa kabar? baik juga Bung Ovan. Bung Iya, Ovan, kemarin mhm, Indonesia sebenarnya punya peluang di babak pertama. Kenapa iya, kemudian peluang Rafael Struijk dan kawan-kawan tak berbuah gol? Apakah lini serang kita memang masih kurang? iya. Memang menjadi PR yang sangat besar bagi Sinteyong dan juga bagi PSSI karena sampai pada laga tadi malam, rupanya timnas kita belum juga berhasil menemukan pemain naturalisasi yang berposisi di lini depan, yang kualitasnya tentu kita harapkan jauh lebih mumpuni, jauh lebih tajam. Nah, Hmm. problem ini akhirnya terlihat dalam laga menghadapi Jepang tadi malam. Sebetulnya jauh sebelumnya sejak di Piala Asia, problem itu terlihat, apalagi di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia grup Asia ini, masalah tumpulnya lini depan kita dalam penyelesaian akhir menjadi semakin terlihat ya. Ya. Kalau kita mengamati dari 4 atau 5 laga yang kita lakukan di terakhir ini, lini depan kita masih lumayan mandul ya. Hanya Hmm. bisa membukukan 4 gol sejauh ini. Kemudian puncaknya adalah tadi malam, bagaimana di menit-menit awal sebetulnya ini dia peluang yang ada itu, Ragnar Oratmangun ya, begitu terbuka, tinggal berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang. Namun kalau kita melihat sepertinya kepercayaan diri tidak terlalu penuh Hmm. oleh Oratmangun saat berhadapi penjaga gawang sekaliber penjaga gawang Jepang ini. Seandainya ini menghadapi tim negara sekelas Cina atau bahkan di bawah misalnya Vietnam atau Thailand, Iya. mungkin kepercayaan dari seorang Ragnar mungkin muncul untuk bisa mengeksekusi peluang itu. Tapi ini yang dihadapi oleh orang Mangun tadi malam adalah penjaga gawang Jepang yang memang tampil sangat percaya diri. Sehingga ini masalah mental ya, masalah mental, masalah Hmm. ketajaman. Nah, yang kedua, kalau kita melihat penampilan kita tadi malam, jujur saya sepanjang keberadaan Sinteyong terutama dalam 1 tahun belakangan ini sejak di Piala Asia Qatar beberapa bulan yang lalu, akhir tahun lalu dan di awal tahun di Januari, saya masih terus mengkritisi tentang strategi yang diterapkan oleh Sinteyong. Dan puncaknya hari ini, saya harus mengatakan bahwa satu-satunya yang konsisten dari seorang Sinteyong adalah inkonsistensi dalam menurunkan barisan pasukannya. Baik. Bagaimana tidak, dari satu laga ke laga yang lain, perubahan itu kerap terjadi. Saya belum menemukan Sinteyong menetapkan sebuah starting 11 Hmm. atau the winning team hingga tadi malam. Bung Ovan, jadi dengan kalah 4 gol tanpa balas ini apakah juga akan berpengaruh ke mental para pemain dan bagaimana nanti peluangnya saat melawan Arab Saudi Selasa besok? Ya, tentu sangat berpengaruh. Di awal memasuki putaran ketiga ini, sebetulnya Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, telah menargetkan agar timnas ini mendapatkan atau mampu mendapat 15 poin di grup C ini. Untuk bisa memastikan bahwa di ujung nanti, posisi Indonesia akan aman jika tidak di posisi ketiga grup, paling tidak di posisi keempat, sehingga kita masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran keempat. Hmm. Ya, artinya masih ada peluang untuk menuju Piala Dunia 2026. Nah, pertanyaannya sekarang adalah PSSI dalam hal ini ketua umum kan tim sepak bola atau 11 pemain yang berada di lapangan ini ibaratnya puzzle yang lagi disusun oleh pelatih. Ya, sebuah puzzle yang potongan demi potongan berusaha untuk dipenuhi oleh federasi dan juga oleh pelatih. Nah, oleh federasi, puzzle atau potongan demi potongan puzzle ini sudah berusaha untuk dipenuhi oleh ketua umum sesuai dengan kebutuhan tim misalnya. Kemudian semakin ke sini, sebaliknya kita melihat performa dari timnas ini kok seperti semakin menjauh Hmm. dari target itu. Semakin menjauh dari kemungkinan kita berada pada posisi ketiga atau keempat di Ya. grup C ini untuk bisa lolos ke fase Baik, selanjutnya. lalu Bung Ovan, apa yang Mhm. semestinya harus disiapkan oleh Sintayong untuk membuat performa timnas Indonesia semakin membaik saat melawan Arab Saudi nanti? Ya, mungkin sudah saatnya Sinteyong untuk berhenti bereksperimen
mencoba ada waktu 3 hari ini untuk bisa menemukan 11 pemain terbaik, 11 pemain yang paling siap, 11 pemain yang memiliki jam terbang yang lebih dari cukup, 11 pemain yang sudah tercipta chemistry di antara mereka untuk diturunkan sebagai starting 11, sebagai pemain yang akan tampil sejak menit awal menghadapi Arab Saudi nanti. Nah, ke-11 pemain ini selain berkaitan dengan kebutuhan internal kita, juga tentu strategi yang diterapkan adalah yang disesuaikan dengan lawan yang akan dihadapi. Dalam hal ini Arab Saudi. Ya. Arab Saudi, jika kita melihat penampilan mereka saat menghadapi Australia, di laga terakhir kemarin mereka itu, penampilan mereka jauh berubah, jauh berbeda dari Arab Saudi yang kita hadapi di laga pertama saat kita menahan mereka imbang 1-1 pada saat itu. Mereka tampil lebih agresif, lebih cepat, kemudian ada pemerataan kekuatan di semua lini, tidak ada cacatnya. Kemudian kombinasi mereka dalam memainkan bola pendek, kemudian sesekali memberikan umpan lob jauh ke depan, itu sangat merepotkan Australia. Kemudian yang kedua, Arab Saudi juga piawai dalam memanfaatkan bola-bola mati. Dan striker mereka sangat berbahaya. Nah, hal-hal ini yang harus dibaca, harus diantisipasi oleh Sinteyong. Dan sekali lagi, hentikan untuk bereksperimen. Jika kemarin Kevin Dick langsung diturunkan, pemain debut seperti ini langsung diturunkan sejak menit awal, tentu resikonya luar biasa. Kemudian Yaakob Sayuri yang sudah lama tidak bermain bersama tim, itu bahkan langsung diturunkan sejak menit awal juga. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan tim yang sudah berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi sebelumnya? Kenapa tidak tim itu yang dipertahankan, terutama di lini belakang misalnya? Jangan lagi pisahkan antara Itses dan juga Rizky Ridho. Ya, jadi sekali lagi kita berharap ada konsistensi di Sinteyong untuk memilah 11 pemain terbaik yang paling siap dan yang sudah ada chemistry di antara mereka untuk menghadapi Arab Saudi sejak menit pertama nanti. Baik, Bung Ovan, setelah Arab Saudi imbang melawan Australia dan melawan Indonesia, artinya kan Arab Saudi ini tim yang cukup kuat. Lalu masih adakah peluang kita untuk bisa mencuri poin dari Arab Saudi nanti? Ya, tadi saya sempat sebut di awal bahwa Ketua Umum jauh sebelumnya menargetkan 15 poin untuk tim ini di grup C ini. Lupakan 15 poin itu. 15 poin itu bahkan sepertinya sebuah mimpi untuk kita bisa dapatkan ya. Kemudian yang kedua, target selanjutnya adalah 12 poin. Nah, pasca kekalahan dari Cina di kandang mereka, kemudian gagalnya kita meraih poin penuh di Bahrain, kemudian tadi malam kita kalah lagi, maka sepertinya poin 12 itu sudah mulai agak kurang realistis. Kalaupun kita ingin meraih 12 poin itu, sekarang kan kita baru punya 3 poin ya. Artinya kita butuh 3 kemenangan lagi. Nah, dari 3 kemenangan yang kita harapkan itu, 5 laga tersisa, 2 diantaranya menghadapi Cina dan Bahrain yang disebut-sebut sebagai tim yang mungkin bisa kita taklukkan di GBK, berarti kita hanya akan punya poin 6, total 9. 3 lawan lainnya, yakni Arab Saudi tanggal 19 nanti, kemudian Jepang laga away dan Australia, kita lupakanlah untuk bisa mendapatkan poin menghadapi Jepang dan Australia di kandang mereka. Artinya, target yang mungkin bisa menjadi kejutan bagi kita adalah berusaha untuk mengalahkan Arab Saudi di GBK. Itu pun tentu tidak mudah jika kita melihat bagaimana performa Arab Saudi belakangan ini. Oleh karena itu, jalan terakhir dan jalan satu-satunya untuk bisa memaksimalkan, untuk bisa mendapatkan 12 poin itu adalah harus mengalahkan Arab Saudi tanggal 19 nanti. Baik, terima kasih Bung Ovan Lamara. Hanya dengan 12 poin, kita masih punya kemungkinan untuk finish di posisi keempat atau ketiga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Ovan Lamara, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga performa timnas Indonesia semakin gemilang dan bisa mencuri poin saat melawan Arab Saudi Selasa mendatang. Terima kasih. Amin.